Dan itu kan sebenarnya berlaku untuk semua negara. Semua negara. Okay. Artinya kalau Amerika juga mengacu pada ISO itu, no problem dong. Ya kan? Tapi kalau itu tidak sesuai, misalnya itu adalah aturan yang sangat domestik, kita disuruh menerima, memfasilitasi, ya artinya gini, kita juga kembali bertanya, apakah gitu kita dapat benefit dari situ? Apakah tidak juga mengganggu daya saing kita kan? Ya. Sebenarnya tadi kita tidak bisa mengatakan daya saing kita kalah karena orang lain gitu. Tapi apakah kita juga tidak merugikan negara kita? Nah, ini kan harus kita lihat dulu apa sih sampai sejauh mana itu gitu. Jadi kita boleh menyepakati ini kan menjadi kesepakatan pertanyaan. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi dalam Suara dari Rimba, kanal khusus untuk membahas hutan dan kehutanan. Kali ini kita akan bahas mengenai perjanjian Indonesia dan Amerika yang terbaru, perjanjian dagang ya, reciprocal. Bersama saya Dr. Agus Sarsito yang punya pengalaman panjang dalam negosiasi atau kerjasama internasional, baik bilateral, multilateral, ya, sehingga kita akan melihat perspektif beliau mengenai bagaimana rasa dari kerjasama ini. Selamat datang, Makasih, Dr. Agus Sarsito. Lama kita nggak jumpa. Iya. Jadi saya menemukan satu dokumen yang ada di publik, yaitu agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on reciprocal trade. Gitu. Nah, barangkali sebelum kita bicara lebih jauh, reciprocal trade ini apa, Mas? Perjanjian imbal balik. Ini sebenarnya apa ini yang esensinya gitu? Oke. Jadi kalau cerita trade ini kan sebenarnya itu mungkin kita ke belakang karena ini menyangkut istilah reciprocal. Ya. Dulu zaman dulu sekali kan dulu kayak barter adanya kan, apakah antar negara atau dalam negara. Oh ya. Jadi misal orang kampung ke pasar bawa ayam, ketemu tukang sayur, tukeran antara ayam dan sayur. Nah, barter ini dulu berjalan baik. Artinya kemudian karena kehidupan semakin maju, barter ditinggalkan, dirubah menjadi kayak ada nilai tukar, kayak uang ya. Nah, itu sebenarnya problemnya menjadi agak ruwet karena begitu kita nilai uang, meskipun usahanya menyederhanakan kan, waktu itu kan kalau barter misalnya ayam saya itu setara dengan berapa ikat bayam, ngitungnya susah, agak sulit. Jadi usaha ini tuh mempermudah sebenarnya kan. Ya. Nah, ini that's fine aja gitu. Dalam konteks reciprocal itulah dari barter itu menjadi perdagangan yang sekarang ini sebenarnya reciprocal itu seimbang, timbal balik gitu. Timbal balik. Kalau saya jual ke Anda misalnya tahu senilai 10 rupiah, saya tukar dengan ayam nilainya 100 rupiah, berarti kan saya perlu 10 tahun untuk saya dapatkan ayam satu. Oh, gitu kan. Oke. Nah,
Itu prinsipnya reciprocal gitu. Jadi seimbang lah gitu ya. Seimbang. Kita setara gitu ya. Ya, Kita setara. Nah, kalau gitu kita coba, Mas. Saya pelajari dalam dokumen ini gitu ya, mengenai isinya ya. Saya lihat di di dokumen itu ada terdiri dari 7 bagian ya, kalau kita pakai bahasa Indonesia ya, 7 bagian, kemudian ada 42 pasal dan 38 ayat nih. Lalu saya lihat ya. Nah, ini kan perjanjian harus seimbang nih. Nah, ketika kita lihat penggunaan kata-kata kuncinya gitu ya. Kata-kata kuncinya itu gambarannya seperti ini, gitu ya. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Jadi kalau ini kita jumlah, gitu ya, kira-kira jadinya berapa ini? 52 lawan 2 lah, gitu kan. Nah, apakah itu bisa kita sebut seimbang, gitu kan? Karena misalnya di sini kan kata-kata yang digunakan adalah Indonesia harus bla 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 kan. Sementara tidak ada yang mengharuskan Amerika. Indonesia wajib, gitu kan. Tapi tidak ada kata-kata yang mewajibkan Amerika dan seterusnya gitu. Nah, dari konteks penggunaan bahasa gitu saja, apakah ini sudah bisa menggambarkan keseimbangan gitu? Oke, kita lihat dulu yang tadi, kembali ke yang slide pertama, jadi reciprocal itu. Artinya kan keseimbangan. Keseimbangan. Nah, yang tadi balik ke satu supaya audiens lihat juga. Oke. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi, prinsip tadi yang ada beberapa butir, itu ada itu memang begitu. Ya. Di Itu preambulnya sudah bagus preambul itu bagus. Memang begitu, harus menekankan value, komitmen, sovereignty. Itu sovereignty ada. Sovereignty di situ kan. Economic prosperity, resilient dan segala macam. Recognize between ini memang saya lupa. Coba kita harus baca lagi tuh yang agreement memorandum understanding BBB yang tahun 996 itu yang dibikin di Christchurch. Di Christchurch itu Itu ya. juga perlu dilihat. Itu mungkin juga yang membuat tadi jumlah tadi nggak seimbang. Karena ada kemungkinan pada waktu itu privilege ada di kita. Diberikan Amerika pada kita. Ada misalnya kita waktu itu dapat semacam pengecualian. Misalnya negara berkembang gitu secara umum itu di ekspornya ke Amerika dikenakan pajak lebih rendah daripada negara yang lebih maju, gitu kan? Contoh saja. Ya. Dan inilah ideal yang preambul ini kita harus lihat yang terutama yang recognizing itu. Apakah peraturan atau kerjasama memorandum understanding tahun 96 itu keseimbangan ada, gitu ya. Dulu memang kita dapat banyak sekali pengecualian. Pengecualian ya. Atau perdagangan itu ada tuh, ada pengecualian. Nah, apakah itu dilihat lagi? Itu kita perlu lihat lagi gitu. Kita nggak bisa membandingkan apple to apple bahwa ini harus sama jumlahnya kayak di Al-Quran kan ya. Yang namanya wajib sama haram itu sama misalnya gitu. Siang mau malam sama. Oke. Nah, ini karena itu perlu kita lihat lagi. Jadi kita tidak bisa menjudge gitu apakah itu fair enggak gitu. Karena nanti itu kan diterjemahkan di dalam pasal demi pasal tadi. Betul. Itu kita lihat aja apakah di pasal demi pasal itu juga merefleksikan ini yang kemudian kita ingin Cocok nggak dengan statistik jumlah itu gitu kan. Statistiknya Itu tidak bisa serta-merta gitu. Oke. Kalau gitu kita lihat misalnya pasal 12 ya. Pasal 12 itu referensinya adalah GATT 94. Mungkin bisa cerita dulu ya di apa sih yang diatur dalam GATT 94 ya.
Karena dulu kita sempat ikut juga Ya. pada waktu masa muda dulu. Jadi sebenarnya GATT ini yang ada 2 round kan, apa namanya, Uruguay round sama Tokyo round. Tokyo Round ya. Dan itu sebenarnya intinya adalah menurunkan tarif. Jadi kalau sebenarnya kalau mengacu, yang kemudian ini kan sudah berubah, GATT ini selesai tahun 95, dirubah menjadi WTO kan, Organization. Kebetulan saya waktu itu pas sekolah, urusan saya juga pas bahas itu juga urusan WTO. Nah ini GATT ini waktu itu mungkin masih belum terlalu apa ya istilahnya, Amerika masih fine aja, jadi negara maju semua masih fine aja, nggak ada kayak sekarang kalah bersaing dengan Cina lah, dengan Korea lah ya, Masih jaya lah mereka ya. jadi mereka masih akomodatif, masih fine. Oke. Jadi semua bahkan disebutkan keberhasilan Uruguay round menurunkan, atau misalnya Tokyo round dulu dia bisa menurunkan 300% impor, pajak impor. Dia bisa meningkatkan ekspor sekian karena pajaknya turun gitu ya. Nah, GATT ini is fine. There's nothing wrong with GATT. Oke. Ya, nah, kemudian karena GATT ini tidak mengikat, ya kan? Tidak mengikat. Kan situ saya bisa aja ngomong, oke, saya akan menurunkan, tapi itu tidak mengikat. Dia tidak misalnya harus menurunkan 10%, tapi enggak 10%, enggak bisa di apa-apakan karena enggak ada, bukan binding nih. Ya. Bukan binding. Ya. Ini persoalan yang kadang-kadang ini. Nah, sekarang WTO ini binding. Meskipun gitu ya, itu banyak di-violate oleh negara-negara maju juga. Ya. Nah, nanti saya kasih contoh nanti. Yang saya nggak tahu pada kesekuasaan. Contoh, kita ada persoalan dulu waktu saya baru kerja tahun 82. Ya, memang waktu itu masih memang masih GATT, maksudnya belum masuk 95 WTO. Waktu itu kita dituduh subsidi dan anti dumping pakai. Ya. Nah, kita negosiasi kan, kemudian kita dibawa ke pengadilan internasional. Satu hal yang mungkin kita adalah perlu juga menjadi concern. Kita ini nggak punya namanya pengacara yang levelnya internasional. Ya. Sehingga pada waktu itu kita menyewa ya pengacara dari Amerika. Tahu sendiri dong. Ya. Pasti kalah kan? Kalah ya. Pasti kalah. Udah bayar mahal kalah. Sampai terakhir saya sebelum pensiun ternyata. Itu pun pengacaranya juga bukan dari Amerika, tapi orang Amerika keturunan India. Kalah juga karena dia orang Amerika. Jadi nanti memang dalam hal ini termasuk ini ke depan harusnya Indonesia punya pengacara yang levelnya itu level internasional. Ya, makanya kalau kembali ke statistik tadi, Mas. Ya. Ini kan orang juga bertanya kan. Kalau biasanya orang Indonesia itu kalau maju ke negosiasi itu adalah orang-orang teknis. Ya, Ya kan? Sementara seperti Amerika itu adalah orang-orang hukum, lawyer gitu kan. Sehingga ini logiknya kan berbeda gitu. Ya. Orang-orang teknis kan cenderung ya bahasa teknis lah ya. bahasa teknis lah lurus saja gitu kan. Nah, di pasal 1 ini Mas, 1, 2 ini dan juga pasal-pasal yang lain itu adalah lebih menekankan mengatur Indonesia lah. Indonesia harus begini. Kalau di sini misalnya Indonesia tidak boleh ya memberlakukan ya kecuali sesuai dengan GATT gitu kan. Nah, GATT ini kan umumnya adalah menurunkan tarif. Tapi Amerika sendiri sekarang kan menaikkan tarif. Saya nggak tahu ya kenapa nih kok di mereferensi GATT. Ya. Bahasa tidak boleh memberlakukan itu non tarif barrier. Itu adanya di WTO. Dan itu mengikat. Ya. Sebenarnya Indonesia sepakat karena kita menandatangani anggota WTO. Sangat Amerika juga harus, Cina masuk, Ya. Rusia masuk. Itu memang
di WTO itu nggak boleh kita membatasi atau melarang ekspor maupun impor. Tidak hanya ekspor, tidak hanya ekspor juga dengan non tarif barrier. Bolehnya dengan tarif. Nah, ini yang jadi di dalam termasuk izin impor, iya itu memang aturan di WTO betul. Nah, cuma nanti diterjemahkan selanjutnya ke dalam operasional seperti apa gitu ya disebut gitu. Itu kan pada itu kuncinya di tadi waktu terjadi dispute. Itulah lawyer penting. Betul. Waktu mengatakan ini kamu membatasi impor gak sesuai dengan WTO, bahasanya seperti apa? Bahasa waktu kita membuat aturan itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa hukum itu. Nah, itulah yang kadang-kadang memang tadi betul kita memang purely hukum nggak bisa. Dalam bernegosiasi itu memang harus substansi. Ya. Tapi yang dari substansi itu yang dibahas kan hukum. Ya kan hukum. Itu. Ya, ini saya kira ini juga tricky ya. Kenapa referensinya GATT yang tidak mengikat kan gitu? Ya. Ya kan? Artinya Amerika memilih GATT gitu kan, sesuatu yang tidak mengikat gitu kan. Tetapi dalam perjanjian ini kita diikat gitu kan. Jadi sebenarnya harusnya yang kita baca bahwa kita ngapain lagi merefer GATT. Nah, Karena GATT itu sudah history dan cerita karena sudah diganti dengan yang mengikat yaitu di WTO. ya. Dan memang pas kata ini secara explicitly mungkin begitu. Ya. Tapi implisitnya bagaimana gitu? Itu nanti dalam hukum, bahasa hukum. Ya. Dan ini kenapa yang tidak dibolehkan hanya Indonesia gitu kan. Bagaimana dengan Amerika gitu kan. Nah, sebenarnya reciprocal itu tadi. Nah, itu reciprocalnya kan. Iya. Tapi di pasal ini sama sekali tidak menyebut kewajibannya Amerika gitu kan. Nah, kembali lagi sekarang kita pasal ke-21 ya, pasal 21 ya. Nah, ini tadi yang sudah singgung di di GATT tadi kan. Harusnya dalam membuat pasal ini juga tidak hanya kita sebagai rakyat jangan mau. Harusnya taruh juga kalau Indonesia tidak boleh, Amerika bagaimana? Ya, itu dia yang Di dalam pasal yang sama. pasal yang sama gitu. Nah, tapi itu hanya menyebut Indonesia saja. Kita lihat di pasal 21 ya. Pasal 21 juga sama, Mas. Jadi yang diatur Indonesia. Indonesia tidak akan menerapkan lisensi impor terhadap barang-barang Amerika dan seterusnya ya. Yang tidak mengurangi daya saing ekspor Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya sama. Kok yang diatur cuma Indonesia? Ya, Reciprocalnya di mana? Gitu. itu dia. Jadi kembali lagi harusnya kita jangan berhenti di sini gitu pasal itu kan. Harusnya kamu apa dong gitu. Kalau kita nggak boleh, kamu boleh nggak? Gitu. Memang di kita ini kan aturan-aturan yang dibuat kita memang seringkali tidak sesuai dengan keinginan negara lain kan. Gitu. Ya, itu negosiasinya kan? Wajar saja Ya. karena kan kita yang sovereignty itu di situ. Hanya memang kita dibatasi oleh kesepakatan WTO. Ya. Itu kita perlu cek lagi, boleh nggak gitu loh. Kalau memang pembatasan itu dalam masih pakai pajak, itu boleh. Jadi itu tapi ada bila tapi gitu. Misalnya gitu. Kita ingin menerapkan pajak 200% untuk otomotif. Berapa lama? Karena alasan kita apa? Kita industri kita dalam negeri supaya otomotif maju. Kan dulu ada apa istilahnya schedule. Tapi kan kemudian nggak dilaksanakan oleh kita. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kita tetap tidak bisa bersaing meskipun kita 200%. Gitu ya. Karena kita nggak berdiri.
industri Begitu balas enggak bangun. nggak dibangun. Begitu kesepakatan itu udah habis, oke, kan kamu dulu janjinya mau membreak industri otomotif 20 tahun ya. Ya. Kemudian kok masih terus 200%. Ini kan kayak dulu tahun waktu IMF yang menetapkan kita tahun 2000, Ya. sehingga saya itu harus 0% Aha. ekspor maupun impor. Ya. Kita sepakat, tapi kita nggak siap. Kan gitu. Dan ini juga nanti yang perlu kita lihat adalah sejauh mana ini operasionalnya. Karena operasional itu di teknikal kan, tidak hanya di trade-nya kan. Ya. Gitu masalah misalnya otomotif lah, masalah macam-macam gitu kan. Itu kan harus kita siapkan dari sisi teknikalnya gitu loh. Sehingga reciprocal itu juga kita udah siap dengan reciprocal itu. Tapi ini belum reciprocal kan gitu. Karena kesetaraan itu belum ada kesetaraan gitu kan Mas Ali. Nah, ini apa sih implikasinya di sini kan tidak boleh membatasi menerapkan lisensi impor gitu kan. Ini maknanya apa ini? Semua boleh suka-suka. Artinya kan kalau di kita kan kayak itu ada kuota di Cina kan, kayak boleh impor beras sekian, impor itu kan kebutuhan kita. Ya. Nah itu seharusnya itu kewenangan kita juga. Kan kita kalau oversupply, harga turun, mati dong. Industri petani kita rusak. Ya, semua industri lah. Semua industri. Karena ini semua barang ini kan. Ya. Ini terjadi tidak hanya dengan Amerika. Pada waktu pertama kali saya, waktu istilahnya kita waktu itu ASEAN Regional Agreement, masuk istilah ASEAN Plus, ada plus China, plus US, itu numpang di situ. Karena ASEAN kan free trade, gitu kan? Dia ikut masuk pasar ASEAN gitu ya. Dan ASEAN juga itu kebablasan. Harusnya untuk apa? Kan kita ekonomi ASEAN itu sebelum sampai ke sana diawali dengan perdagangan bebas dulu, baru nanti naik. Tenaga kerja boleh, siapa saja boleh masuk antara ASEAN. Peraturan perundang-undangan harus sama kayak di Uni Eropa kan. Ya. Misalnya tenaga kerja, orang yang nggak bekerja dikasih tunjangan, itu sama di namanya Economic Union itu ya, Uni Eropa. Nah ASEAN juga gitu. Waktu itu kesepakatan itu masuklah Cina. Waktu itu marah-marah kan presiden yang lalu. Kenapa kita kalah bersaing segala macam? Karena di situ kita buat kecolongan. Betul. Juga barang Cina masuk sampai sekarang kan, yang nggak masuk di akal harganya kan. Coba beli barangnya. Saya bilang bikin ya segini harganya. Sekarang ini hanya harganya saya beli kemarin 20.000. Yang apa namanya tempernya itu dulu masih 150-200.000, sekarang berapa? 35.000. Ya karena Cina ini kan hampir semua industrinya itu sudah mencapai skala ekonomi gitu. Economic of scale gitu kan. Dalam teori ekonomi memang itu yang dikejar, dan itu dirancang dari tahun 1971 Mas. Cina konsisten gitu kan mau mencapai economic of scale. Jadi teori ekonominya dia jalankan gitu kan. Dan dengan mudah. Karena customer base-nya banyak. Tapi di kita juga banyak. Harusnya bisa. Jadi kembali lagi Mas, di pasal ini juga tidak ada yang kalau reciprocal Amerika bagaimana? Kan itu kan. Jadi ini pokoknya Amerika bebas lah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu tidak mengurangi daya saing ekspor, itu kan nggak bisa dong daya saing Amerika disalahkan ke kita. Competitive advantage itu dari kita. Betul. Kalau meskipun ada aturan di sana, apa dong gitu ya, competitive advantage kita sehingga kita bisa laku di negara itu. Dan siapa yang menilai ini? Nah itu that's the problem. Market kan. Betul. Kalau yang menilai Amerika, kemudian Amerika ini kan punya daya paksa, gitu kan. Sehingga ini membuat daya saing kita turun gitu kan. Padahal itu kan daya saing turun itu tidak semata-mata persoalan kita kan, itu bisa persoalan dia juga.
kan gitu. Iya, iya, betul. Nah, Ya, jangan nyalahkan orang dong. nah iya. Gitu lah. Tapi ini Indonesia yang disuruh. Iya, dan itu kan nggak benar kita membantu supaya mereka kompetitif. Ah. Ya, Iya kan? oke. Ya, oke. Berarti apa statistiknya hampir sama lah gitu ya. Nah, ini yang pasal 22 ini, Mas. Pasal 22 saya ambil yang butir ini aja ya. Ada yang menarik di sini ketika Indonesia ya. Indonesia itu diharuskan wajib ini gitu kan. Nah, tapi begitu menyangkut Amerika, maka bunyinya adalah Indonesia akan memfasilitasi penerimaan prosedur kepatuhan Amerika Serikat untuk barang-barang yang tidak tunduk pada penilaian kesesuaian pihak ketiga dalam kerangka peraturan Amerika Serikat. Ini apa ini maknanya ini? Jadi di dalam multilateral agreement itu, kita kan misalnya contoh gini, kita menggunakan ISO berapa? Artinya gini, kalau Amerika mau kita udah menerima ISO. Itu internasional ya, standar ya. Dan itu kan sebenarnya berlaku untuk semua negara. Semua negara. Okay. Artinya kalau Amerika juga mengacu pada ISO itu, no problem dong. Ya kan? Tapi kalau itu tidak sesuai, misalnya itu adalah aturan yang sangat domestik, kita disuruh menerima, memfasilitasi, ya artinya gini, kita juga kembali bertanya, apakah gitu kita dapat benefit dari situ? Apakah tidak juga mengganggu daya saing kita kan? Ya. Sebenarnya tadi kita tidak bisa mengatakan daya saing kita kalah karena orang lain kan, gitu. Tapi apakah kita juga tidak merugikan negara kita? Nah, ini kan harus kita lihat dulu apa sih sampai sejauh mana itu gitu. Jadi kita boleh menyepakati ini kan menjadi kesepakatan pertanyaan. Iya. Seperti apa operasi? Sebenarnya agreement, Mas. Iya. Ya, kalau Jadi agreement sebenarnya kita perlu payung yang besar dulu, baru kita tanya secara detail, kemudian baru kita konsultasikan. Memang jadi Amerika punya peraturan domestik yang tidak sesuai dengan standar internasional. Kita harus memfasilitasi supaya standar mereka masuk, kan gitu. Nah, ini sovereignty-nya di mana? artinya kita juga sebenarnya kan nggak punya kewajiban itu dong. Nggak ada. Dari sisi pergaulan internasional nggak begitu. Nggak bisa dong saya suruh memfasilitasi prosedur kepatuhan kamu yang nggak sesuai dengan multilateral agreement, ya nggak bisa. Ini kan kita kadang-kadang campur aduk antara bilateral sama multilateral, dan seolah-olah ini menjadi oke, ini kan multilateral begini, saya punya kok nggak masuk ya, tolong dong, Lipin lah gitu kan. ya nggak bisa. Jadi Nanti kita juga melanggar itu sebenarnya secara tidak sadar. Oke. Artinya nanti kita ada satu hal yang kita mungkin lupa, yang namanya diskriminasi. Kita nggak boleh mendiskriminasi negara lain. Kita baik dengan Amerika, tapi tidak baik dengan negara lain. Itu namanya diskriminasi. Nah, ini kan Amerika selalu mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh mendiskriminasi Amerika, gitu kan ya. Tapi pasal ini kan menunjukkan bahwa justru Amerika meminta supaya Indonesia melakukan diskriminasi terhadap yang lain. Iya, kan itu kan? Iya, dia hanya memberikan semacam perlakuan khusus. Ya, berobat Amerika. Memang ini dulu pernah kita nikmati waktu kita dapat preferential, jadi istilahnya preferential agreement. Jadi kita dapat dapat keistimewaan yang gitu ya memang buat kita lebih menguntungkan gitu. Dan zaman dulu karena mungkin itu belum mengganggu ekonominya Amerika kan, itu saja mereka. Nah sekarang mereka apa lagi? Kamu kan dulu saya kasih preferential agreement.
Dia minta preferential agreement. Minta itu kan. Gitu. Oke. Jadi sampai pasal ini Ya kita perlu berhati-hati lah. perlu berhati-hati lah Ya, gitu kita ya. lihat kembali lah. Nah, Ya, ya. kan sebenarnya itu kan ada masa berlakunya. 5 tahun. Mereka Nah, mungkin ada pasal yang nggak tahu masih ada nggak. Biasanya kan dalam waktu setiap pertemuan bilateral, Heeh. ini kita bisa mengusulkan. ada jadi berlaku 5 tahun. Nah, kemudian tapi ada satu pasal yang mendekati itu, tetapi kalau di situ hanya dikatakan kalau Indonesia punya concern, Amerika boleh mempertimbangkan. Ya, Gitu, Pak. ya pastilah bahasanya masih begitu. Kan bahasa. Ya resiprokalnya yang nggak ada gitu. Ya, kan nggak mungkin memang saya akan pasti mengusul memperbolehkan gitu kan. Itu nggak akan pernah terjadi dalam agreement. Iya. Pasti Iya. will take. Cuman masalahnya dalam statistik tadi, kalau di kita itu isinya wajib, harus, tidak boleh gitu kan. Nah, di Amerika boleh mempertimbangkan. Nah, di sisi kita yang kata Indonesia boleh mempertimbangkan itu tidak ada gitu. Ya, maka nanti di dalam tahun-tahun berikutnya itu pertemuan bilateral selalu ada. Bilateral itu perdagangan pasti ada. Dan itu perlu kita revisit ditinjau ulang. Ya kayak di kita ada PK kan gitu ya. Ya. Saya kira harusnya itu dimanfaatkan pada waktu itu. Karena biasanya kalau udah gitu kan di level-level menteri. Ya. Ya. Level menteri ya bisa melihat secara teknisnya gimana. Cuman ini perjanjian ini sudah begitu detail, Mas. Ya. Sudah sangat detail sampai jumlah impor Indonesia pun sudah ditentukan gitu. Ya, itu juga saya baca itu kita naif sekali gitu kan. Iya, mari rataan itu kan. Kan kita juga pertama demand kita kan berubah Ya. gitu. Tidak hanya karena minat kita terhadap produk itu berkurang. Ada substitusi. Ya. Misalnya kalau dulu kita makan beras gitu ya. Kemudian diganti terigu impor naik. Iya. Nah sekarang ada upaya Indonesia misalnya untuk menggunakan pengganti beras dari produk dalam negeri, apakah ubi-ubian, tal, segala macam itu ya. Itu kan akan jadi penurunan demand impor beras misalnya kan. Ya. Nah kalau kita pasti dipatok segitu, padahal loh kita nggak ada demand kok turun, masa kita nggak boleh turun? Ya. Gitu kan? Di mana logikanya kan gitu? Ya. Nah mungkin pada hal seperti itulah kita harus menjelaskan. Itulah perlunya negosiator. Nah itu dia. Makanya, nah ini Mas, kalau kita lihat statistik tadi, jadi melihat pengalaman Mas Agus ini dalam negosiasi internasional, itu atmosfernya kayak apa sih? Perundingan kok sepertinya kalau saya membayangkan tuh ini kok kayak saya tengah malam dibegal gitu kan. Kemudian kamu harus begini kan. Serahkan ini motormu gitu kan. Kok suasananya seperti itu gitu. Ini saya membayangkan aja. Tapi pernah nggak sih ada atmosfer yang begitu mencekam gitu ya. Sehingga kita harus iya begitu saja. Enggak sih sebenarnya. Tergantung dari kita. Karena kita kan semacam minder gitu. Dengan bule gitu kan. Kadang kita bahasa Inggrisnya dia pinter, kita agak pinter gitu. Ya dia memang bahasa bahasa ibu ya memang. Iya. Kita bahasa Indonesia lebih bagus kan. Tapi begini Mas, kalau saya perhatikan paling tidak ada 3 pernyataan presiden kita ya, presiden RI, yang kemungkinan ini menggambarkan situasi kekhawatiran yang besar. Yang pertama adalah beliau sebagai ahli geopolitik selalu mengatakan bahwa ancaman perang besar dunia ini akan terjadi, kan gitu kan, akan terjadi, dan kalau terjadi perang nuklir kita akan terkena imbasnya.
Ini satu. Kemudian yang kedua, pernyataannya adalah jika terjadi perang Indonesia dengan Indonesia, maka tidak ada negara lain yang membantu. Itu. Pernyataan ketiga, ini adalah buat Indonesia satu musuh itu terlalu banyak, gitu kan? Nah, saya jadi terbayang gitu. Jangan-jangan kita memang dalam situasi psikologi seperti itu gitu. Bisa jadi, tapi di dalam ini kan sebenarnya biasanya agreement ini kan dibahasnya tidak langsung antara presiden dengan presiden. Presiden yang datang. Itu yang normal. Ya, Itu yang normal. pasti. Nggak Gitu mungkin kan, ya? presiden dan presiden akan membahas Ada timnya gitu ya. Ada timnya. kan mereka terlalu too much ya. Biasanya minimal maksimal menteri. Tapi sebelum menteri ada level di bawah. Ya. Dan disitulah pentingnya gitu ya, orang yang memberi input, yang memahami substantif dan law, bahasa hukum. Iya. Tapi kalau hasilnya seperti ini gitu Mas. Tapi kalau ini ya, ini memang Normatif secara lah. normatif. Normatif Karena kan. memang meskipun kadang-kadang kayak kita ingat ekspor plywood kita ke Amerika kan nggak diterima karena dia mengandung banyak sekali bau Lemnya itu kan. mengandung saya lupa itu kan juga berkurang. Indomie gitu ya, Indomie juga dibatasi di beberapa negara karena kandungan tertentu. Jadi memang ini saya pikir ini secara umum negara-negara akan memberlakukan ini gitu. Iya. Jadi kita pun sebenarnya kan yang kita juga kalau memang sesuai ini kan mengacu pada aturan umum kan. Misalnya di ISO berapa gitu ya, mengatakan bahwa tidak boleh ada barang yang diekspor maupun diimpor yang mengandung Ya. yang treatmentnya kurang Ya. karena akan misalnya rusak di jalan. Nah, ini kan pernah kejadian kita dengan Amerika. Ya. Cuman kan ininya Mas kalimatnya itu loh. Ini kan Indonesia wajib, gitu kan? Akan lebih adil, ya, resiprokal, ya, imbal balik kalau kedua belah pihak, gitu kan? Indonesia dan Amerika wajib, gitu kan? Iya, harus kedua belah pihak. Harus kedua belah pihak kan? Nah kembali lagi makanya saya katakan saya merasa punya perasaan gitu kan. Ini kok kita kayak sedang dalam ancaman besar gitu, tertekan gitu ya, sehingga harus mengiyakan kemauan orang lain gitu. Ya, ya mungkin nanti ini orang Deplu harus tahu juga. Iya. Dia harus merespon gitu ya. karena ini kan kita meskipun sanitasi dan Fitosanisasi. ini ada pengaturannya. Betul. Ada perjanjian juga, ada artinya standar Ya. yang harus dipakai. Dan ini secara bahasa kan memang kecuali Indonesia wajib ya. Iya. Secara berikutnya sih oke saja gitu kan. Nah inilah yang perlu mungkin ya kita bertanya-tanya aja. Kenapa ini terjadi Sampai bahasanya satu arah gitu, satu arah. Ini satu arah. Ini bukan reciprocal agreement, tapi saya ketemu Mas Agus, Mas, saya berjanji, saya akan begini kan gitu, seolah-olah kan begitu. Dan diminta kan malah. Kamu harus berjanji dong. Begitu persisnya malah Tapi begitu. kan nggak berani. Dan kamu juga dong. Kamu juga dong kan, nggak begitu. Itu nggak resiprokal namanya. Oke. Nah ini pasal 24 ini, ya. Ini Indonesia wajib mengizinkan menggunakan istilah yang terkait dengan barang-barang Amerika Serikat. Apa masalahnya? Saya nggak ngerti. Indikasi geografis kan ini. Kalau kita misalnya, kita punya kopi Gayo. Wah. Jadi ini sebenarnya
eh, di Amerika juga mengatur nih. Iya. Undang-undangnya Amerika mengatakan bahwa produk yang diimpor ke Amerika harus jelas originnya, Iya. yang bisa dilacak sebenarnya kan, bahwa itu betul. Itu kan dulu apa istilahnya, dia nggak mau seolah-olah harus menunjukkan legalitas segala macam. Ini dulu sejarahnya gitu. Jadi apa namanya, udahlah pokoknya produk yang masuk ke Amerika harus bisa menunjukkan Oke. di mana dia Deklarasikan buktinya gitu kan ya. Dan ini sekarang diminta juga oleh Uni Eropa yang sedang dalam, nggak tahu sampai sejauh mana negosiasinya. Oh ya, oke. Artinya ini sebenarnya buat kita oke lah gitu kan. Sepanjang kita bisa memenuhi itu kan. Itu persoalannya. Nah, artinya di sini ada transaction cost. Ya. Ya. Untuk Indonesia bisa memenuhi ini, itu ada biaya transaksi yang harus dibangun, gitu kan. Kelembagaannya harus dibangun dan segala macam kan. Sebenarnya kejujuran di kita sih. Ya, Jadi eksportir produk kita kan, kalau kita semuanya bener kok ini dari kayu dari Kalimantan, ya, bukan dari Malaysia misalnya. ya. Ini kan kita tuntut juga negara lain gitu. Ya. Itu. Atau mungkin ini Indonesia khawatir negara kita jadi tempat reekspor dari sebenarnya produk-produk negara lain gitu. Ya, yang sebenarnya kan negara ini kan yang sekarang lagi ramai kan dengan Singapura. Seluruh produk impornya Indonesia kan melalui Singapura gitu. Dengan bingnya jual ekspornya. Ini juga nggak kalah panasnya sekarang ini. Ya. Ini kan dari dulu waktu saya di perdagangan ini kita mencoba untuk mengalahkan biaya shipment. Biaya logistik ya. Gak pernah berhasil. Dalam satu forum di mana hanya menteri yang ada berikut eselon 1. Dan waktu itu saya sebagai juru tulis, harusnya nggak ada orang tahu dong bahwa kita akan menurunkan tarif kapal dari Indonesia dari Tanjung Priok ke Eropa maupun ke Amerika. Tapi Singapura tahu. berangkat besoknya udah turun dia. Jadi kan juga di kita juga persoalannya. Jadi kalau memang ini kan membuat kita harus betul-betul waspada. Jadi memang dengan ini kita kayak dibangunkan. Hey you better do your job better. Gitu. Ya. Menggugah diri. Karena kewajibannya kita menjadi selama ini kita tak siap ya untuk ke sana gitu loh. Ya. Pertanyaannya, kenapa Cina bisa dengan waktunya? Ya. Ada. Korea bisa. Merdekanya lebih dulu kita daripada Korea. Lewat sedikit. Ya, kita kurang sungguh-sungguh. Ya, ini membangunkan kita lah supaya kita. Ya. Dan kita kan mulai banyak juga paten-paten indikasi geografis toh. Ya. Kopi atau misalnya di kehutanan ya. Kalau genetic resources. Ya, itu juga artinya kita sendiri mempatenkan itu gitu. Sebenarnya banyak untuk farmasi segala macam itu kan. Kayu kita ada punya. Kita punya dengan teknologi bahwa kayu ini memang betul dari Indonesia yang diekspor oleh Malaysia. Jadi misalnya sama-sama merantinya, Ya. meranti dari Indonesia sama meranti dari Malaysia beda. Ya, karena dia punya kita teknologi. Kita punya di Litbang. Ya, betul. Yang untuk itu. Ya, kita punya silarium. Iya. Kita punya yang untuk mendeteksi manusia juga itu. Ya. Kita ke pasal 25 nih, Mas. Ini rada-rada lucu juga ini, Mas. Ini apa sih maksudnya ini 25 ini? Istilah keju dan daging. Saya nggak tahu ya kenapa
begitu bahasa itu. Begitu detailnya gitu ya. Ya ini kan apa ya? Ini kenapa harus sampai seperti itu? Ini kan bahasa, kalau keju ya bahasa Indonesia itu keju. Dari apa namanya? Itu bahasa apa? Spanyol ya mungkin ya. Keju mungkin, tapi babi juga sama. Udah kan, itu kan. Ya itu kenapa gitu istilah itu kok jadi bermasalah? Hanya dari awal sebenarnya kan pertanyaan kita kan, ini perjanjian, ini kok nggak seperti yang umum gitu kan? Kayak ini nyangkut ke pasal lain yang dipermasalahkan oleh MUI. Bisa jadi Ya kan? bisa jadi. Karena masalahnya lagi ramai kan, masalah Indonesia tidak boleh masalah halal kan. Wah ini ramai juga kan, di luar rencana. Nah ini soal kekayaan intelektual, Indonesia wajib meratifikasi. Ini kan kekayaan intelektual ya. Jadi Amerika curiga nih, ini Indonesia banyak mengkopi-kopi, banyak itu mungkin ya. Mungkin memang dulu masalah terbesar antara Amerika dengan Cina, dan Indonesia dengan Indonesia. Sekarang meskipun lebih baik, dulu kan kita lihat video kopian ada di macam-macam lah. Ya, Ada tas mereknya Amerika dibuat di Cina maupun di Indonesia juga ada. ya. Saya pikir ini juga nyentil kita gitu. Ya kamu mau ya ini nggak. Sebenarnya kita punya apa istilahnya, Departemen Hukum dan HAM itu mengatur masalah ini loh. Betul. Masalah hak kekayaan intelektual ini. Ya. Nah sekarang udah mulai berjalan sih, saya lihat sudah mulai kita ngarah ke sana. Dan mudah-mudahan aja ini kan juga kayak sovereignty kita, menunjukkan bahwa kita hidup punya sebagai negara yang beradab gitu. Ya. Nah, memang ini Ya. Tapi kok ya disuruh orang lain gitu loh, Mas? itu dia kenapa harus dulu ada Amerika yang nyuruh baru kita ini kan. Iya. Kenapa harus disuruh orang lain gitu kan? Sebenarnya memang gini ya, kalau dibilang haki itu kan bisa berlaku secara internasional, bisa berlaku secara negara. Kan kalau mendaftarkan, kan harus didaftarkan ke Indonesia, misalnya kalau itu mau berjualan di Indonesia. Iya. Ini loh saya punya haki, Ya. tolong jangan dilanggar dong. Ya. Ini ada tas buatan Gucci, Ya. seperti ini, jangan ada produk palsu gitu kan. Ya. Nah, sebenarnya itu kemarin juga kita lagi bahas di kantor kan itu. Itu ada ketentuannya. Ya, yang kadang-kadang kita nggak aware juga. Contohnya aja produk tempe. Katanya hakinya punya Jepang. Proses pembuatan itu. Ya, itu dia. Tapi tempenya dari kita. Nah, itu. Tapi gini, Mas. Ini kan erat kaitannya dengan penegakan hukum. Ya kan? Tapi IPK kita, indeks persepsi korupsi kan turun nih. 34 Mas, dari 37 ke 34. 37 pun sebenarnya itu tidak lulus gitu. Sekarang turun jadi 34. Apa konsekuensinya untuk mengimplementasikan ini gitu kan? Ini kan tidak mudah. Mampu nggak kita? Ini ada reformasi. Perlu reformasi memang. Tapi kan gini loh, China takes some time untuk kesana kan. Dulu kan sampai paling banyak Cina pembuat produk. Ya, mereka dalam proses belajar lah gitu kan. Dan mereka kayak mobil pun sama, dia teknologi. Kayak Jepang dulu kan, Jepang kan beli mobil Amerika diperadalin gitu ya, dibuat lebih bagus. Nah, Cina pun kayaknya mau negara ke sana kan. Kita enggak harusnya begitu. Iya. Harusnya kan yang katanya kan banyak sekali kita ya. Jadi artinya sebenarnya kan ini bisa disikapi kan, tiru modifikasi kan gitu kan? Iya. Tiru modifikasi kan gitu. Kan yang penting tidak sama persis. Iya. Kan ada itu. Ada Haki itu ada spesifikasinya. Jadi misalnya ukurannya 5 jadi 3 ini. Dulu ngadep kiri, sini ngadep kanan gitu. Ya. Kayak sekarang Indonesia setirnya kanan, ini setirnya kiri jadi kanan kan gitu ya. Betul.
betul. Itu sebenarnya nah itu hukum lagi, Pak. Masalah Hukum lagi, hukum ini. bahasa hukum. Ya, Tergantung kita mempertahankan pada waktu itu benar kok ini saya punya buatan. Jadi lu bukti sama persis gimana? Nggak persis kok. ya, ya. Pertama produknya, kedua prosesnya. Prosesnya. Jadi bisa berubah. Ya, ya. Meskipun produknya sama tapi prosesnya beda. Kalau dulu Iya kan dalam hak itu bahan baku, proses sampai kepada packagingnya kan, ya, oh iya, sampai ke sana. sampai ke sana. Ya. Cuman ya ini PR-nya kan PR kita. penegakan hukum yang satu, yang kedua adalah kemampuan rekayasa. Ya. Ini Dan sebenarnya kita mampu. Saya artinya banyak di informasi di luar bahwa kita SDM kita nggak kurang kok. oh iya, hanya tidak difasilitasi, Mau nggak kita gitu. iya kan? Kurang difasilitasi. Jadi ini yang menarik Mas. Pasal 29 Mas. Ini pasti bisa rame gitu ya. Soal sertifikasi halal. Sebenarnya apa yang diinginkan Amerika ini kan? Ya sebenarnya kan ini apa namanya demonya itu produknya dijual ke sini. Ya, Sebenarnya nggak susah kok, New Zealand aja mampu. Daging di sana diekspor dari New Zealand. Di sana dipakai prosedur halal. ya, Australia juga ya. dibeli. Dia pakai orang-orang kita ya untuk memastikan Dan halal. di Brazil kan beli juga sapinya. Habis itu. Artinya apa sih susahnya? Nah mungkin hal-hal yang seperti inilah yang perlu di suatu saat nanti cobalah diklarifikasi pada bilateral yang akan datang. Apa iya sih ya seperti apa gitu. Jadi ketidakjelasan ini mungkin perlu kan ada waktu masa di mana kita baru mengatakan, oh ini kayaknya ada kejanggalan itu. Kenapa kita nggak revisit lagi? Dan itu mulai proses apa namanya semacam perannya duta besar ya. Ya. Nah, ini kan masanya berlaku setelah 3 bulan, gitu ya, Mas. Setelah ditandatangani kan. Nah, ini kan membebaskan produk AS dari segala persyaratan sertifikat halal dan pelabelan halal. Kan itu. Ya. Jadi produk-produk Amerika nggak perlu itu kan, ada label halalnya kan. Sekarang gini harusnya, Anda mau apa enggak kan itu ya? Nah ini jelas mau, udah tanda tangan kok. Enggak, Amerikanya mau ekspor ke kita dengan halal apa enggak? Kan kalau kita bilang, saya nggak mau impor dong, apa salahnya? Ini dalam lampiran ada Mas, wajib bahwa tahun sekian gitu kan ya, harus sekian banyak. Jadi misalnya produk babi saja Mas, produk babi tahun pertama itu Indonesia harus mengimpor 3 juta kilogram produk babi. Itu sudah, dan sudah sangat spesifik ini, 3 juta produk babi dari Amerika. Jadi kalau kita kaitkan dengan pasal tadi, itu artinya produk Amerika ya itu tidak boleh di label halal. Ya, Kan gitu. Jadi ini pasti akan rame. ya Gitu kan? pastilah. Akan Nanti rame. kita harus gitu ya, misalnya 3.000 metric ton ya. Ya. Per tahun ini tahun pertama saja ini Mas. Jadi tahun pertama ini 3.000 metric ton atau 3 juta kilogram. Tahun keduanya itu boleh naik gitu kan. Jadi harus gitu loh. Nah, Ini menarik gitu. Artinya kok sampai ada kewajiban sebesar? Kan tergantung demand dong. ya, Ya kan? Apakah memang demand daging babi di Indonesia itu sebesar itu? Kalau memang demandnya lebih, karena kemudian pertanyaannya adalah dari negara ini nggak ada. Mana lebih murah dong? Kan gitu. ya, Karena kan sebenarnya di dalam perdagangan itu
awalnya gini, kita harus bahwa saya akan mengekspor produk yang Anda tidak punya. Tadi barter tadi. Prinsip dasar gitu. Loh, kalau saya punya, ngapain saya impor? Kalau saya nggak punya whisky, tapi ada yang perlu whisky, saya nggak punya, saya beli whisky dong. Tapi kan Anda yang nggak punya apa, beli dom dari kita. Nah, ini kan kemungkinan ada reciprocalnya juga yang harus kita yang perlu kita ini ya. Kalau kita harus mengimpor babi dari sana sebesar itu, berapa dong ekspor kita ke negara lain yang bisa menyeimbangkan ini reciprocalnya? Iya. Nah, ini kan tekanannya pada kosmetik, kesehatan, gitu, dan produk lainnya. Nah, produk lainnya ini kan sangat open ya. Ya. Bisa apa saja gitu. Ini ini luar biasa, ini jadi isu yang besar gitu di Indonesia maupun sebenarnya negara lain juga concern juga kok. Karena kan kayak kosmetik itu kan juga tidak sehat juga katanya kayak Iya. Nah, ini kan perlu juga it's a matter of detail nanti kan. Nanti pelaksanaannya bagaimana gitu ya, 3 bulan itu. Loh, kalau kita misalnya belum punya devisa untuk beli impor sebanyak ini, apa iya kita harus paksakan? Apakah Amerika mau mengasih gratis gitu? Meskipun nanti dibuat apa atas? Ya mungkin implikasinya pasti ada. Oh, kamu nggak lakukan ini, maka mungkin dia akan naikkan lagi tarif, kan misalnya gitu kan. Ya. Tapi saya tidak berhenti di situ, Mas, dalam pikiran saya ya. Babi ini isu sensitif di Indonesia. Betul. Mungkin kita ingat Rusia ya, waktu Menteri Pertaniannya mengusulkan kepada Presiden Vladimir Putin untuk ekspor babi ke Indonesia. Presiden Putin tersenyum gitu kan. Emang kamu nggak tahu Indonesia, seolah kan gitu kan. Tetapi dengan Amerika malah melihat ini peluang besar gitu kan. Nah, saya malah, apakah ini bukan bagian dari politik gitu kan? Karena Besar sih. babi ini sensitif buat Indonesia gitu kan ya. Begitu ini muncul, maka di Indonesia akan ada gejolak. Betul. Ya kan? Dan ini kan, sorry itu saya nggak tahu betul apa enggak ya juga tadi kan. Apakah yang pertanyaan saya juga, apakah ini terkait dengan isu Gaza? Indonesia kan Masuk dalam apa? dari dulu kan kita tahu kita pro Palestina. Iya. Sekarang masuk lagi, jadi saya nggak tahu. Artinya apakah itu juga nyangkut ke sana? Karena ini kan agreement gini nih kemana-mana nih. Iya. Outnya. Konteks besarnya Oh iya. kita tidak tidak mendapat informasi mengenai konteks besar. Dan hari ini kan ini misalnya kita kalau udah seperti itu kan kita bukan orang politik, tidak punya kompeten untuk berbicara tentang ini ya, dan mengomentari takut salah juga. Iya. Ya, tapi kita khawatir gitu ya. Betul. Khawatir Dari sisi ini kan sebagai orang gitu ya, bangsa yang beragama Islam. Ya. Ya pastilah gitu ya. Tapi kemudian kalau dihitungnya konteksnya negara, politik negara, itu another story. Ya, politik itu bersiasat. Kita tidak tahu ini siasat apa yang akan dimainkan. Atau kita sedang dipermainkan. Ini kita nggak tahu gitu kan ya. Karena kalau dari kacamata ya yang kita pahami ya, di mana itu, Semarang atau mana ya, atau Demak ya, ada orang mau bikin peternakan babi. Ya, ada di. Itu saja sudah ramai kan. Bahkan orang mandiin babi di kali. Itu kan dimarah juga kan. Iya, itu kan sudah ramai. Nah sekarang ini Wajib. 3 juta. Nah, Kalau sapi mungkin lah ya. Kalau sapi, mungkin. tapi kenapa babi gitu kan ya? Jadi implikasi politiknya ini yang rada mengkhawatirkan. Nampaknya ke sana. Ya, Nampaknya ke sana. Ini perlu itulah. Ya, saya kira harus hati-hati lah gitu kan. Kemudian
Nah ini Mas, pasal 212 nih. Ini mengenai pajak. Jadi ketika Indonesia akan menerapkan ya satu aturan ya pajak gitu ya, taruhlah ini kan pembatasan yang berlaku pihak ketiga gitu kan, Indonesia harus berkoordinasi dulu dengan Amerika gitu. Ini kembali ini soal sovereignty-nya ya, yang di dalam preambulnya itu sudah dinyatakan gitu kan ya, bahwa sovereignty itu menjadi Kok masalah perbatasan atau pembatasan? iya Masalah perbatasan. iya Perbatasan negara. impor antar negara kan, itu kan impor antar negara. Makanya ini kayaknya salah bahasanya ya. Perbatasan atau pembatasan. Perbatasan kan fisik. Ya Enggak. pembatasan lah ini, pembatasan ya. Jadi sebenarnya tadi kembali kepada prinsip dasar diskriminatif, tidak boleh trade non barrier. Ya, jadi hal-hal seperti itu memang sudah sewajar. Kalau kita pada waktu bikin perjanjian itu dengan negara lain, memang kita harus juga melihat bagaimana perjanjian kita yang akan kemungkinan berdampak ke negara lain. Saya nggak tahu ya, contohnya aja misalnya kayak pembatasan beli senjata, gitu kan? Kan kita Amerika nggak jual apa barang ke negara tertentu. Ya. Kita kan untuk barang-barang seperti jasa serupa Ya. nggak disukai kan. Betul. Meskipun itu nggak sebenarnya kan bebas aktif kan. Tapi kan politik kita juga nggak 100% begitu. Ya. Ini masalahnya menyangkut negara lain kan? Iya. Jadi bukan hanya antara Indonesia dengan Amerika gitu ya. Jadi ini terjadi pada negosiasi kita dengan Uni Eropa. Kan kita ada sepakat dengan Uni Eropa bahwa kita hanya akan mengekspor produk kayu yang legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Ya. Dan sebagai resiprokalnya, Uni Eropa juga tidak boleh mengimpor barang yang ilegal yang berasal dari hutan yang tidak dikelola secara lestari. Nah, pada waktu dia ingin menandatangani kerjasama dengan Malaysia, yang hanya peninsula, di mana yang Sabah Sarawak yang dikecualikan, kita tolak. Ya, karena itu masuknya lewat situ kan. Dan itu memang artinya itu sama dengan konteksnya, dengan kok kamu berlakukan diskriminasi, Malaysia boleh, tidak the whole nation. Ya. Kali kita kan the whole nation. Kalau dia Peninsula saja ya, peninsula kan itu kecil. Iya kecil, dan ekspor kebanyakan persoalan ada di Sabah Sarawak karena perbatasan kan Iya. Indonesia. Itu barang Indonesia itu. Maka kita kencang waktu saya negosiasi, nggak bisa, ramai. Akhirnya mereka paham. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak explicitly begini kan. Tapi kan implicitly dikatakan bahwa Anda berjanji tidak mengimpor produk kayu ilegal dari negara lain. Ya. Nah ini kalau ada perjanjian begini, kita dengar nih, gitu, akan ditandatangani. Kalau enggak, waktu itu udahlah kita batal aja. Saya nggak usah melanjutkan negosiasi, dibuat apa? Merah mukanya dia, tertampar itu. Akhirnya ya jadi, gitu loh. Ya. Jadi tergantung dari implicitnya nih, explicit seperti ini. Ya. Seperti apa gitu. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, kalau memang tadi ada kesepakatan yang sepakat, contohnya
Amerika kan sampai sekarang nggak mau memberlakukan SVLK kita. Tapi dia pakai LCX tadi Ya. dengan Origin. Alright. Dan sekarang Eropa meniru juga untuk produk. Kalau SVLK nggak ada masalah, produk kayu nggak ada masalah kayak rumah. Tapi kemudian kopi tidak boleh dari tanah yang dikonversi dari hutan. Kopi, karet, sawit. Nah sekarang juga ramai juga masalah semua ini. Dan ini kita tampaknya di dalam negeri sendiri kita juga nggak Nah itu dia yang jadi pertanyaan keseluruhan kan, Indonesia siap nggak sih menerapkan semua ya? Karena dikatakan Indonesia wajib, Indonesia harus ya, Indonesia tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu kan. Karena artinya kita tanda tangan itu kita mengatakan kita wajib, sanggup. Iya Ya kan? Iya. Nah memang pertanyaan tadi, betul nggak kita siap? Jadi kalau ini perjanjian 5 tahun, ya mudah-mudahan artinya ada masa. Misalnya ada Masa berlakunya 5 tahun mas. Ya. Tapi mulai berlaku tahun ini, itu immediately. Ya, artinya kan mungkin itu dalam masa kayak mobil Indranya lah ya. Kalau ada perjalanan ada masalah kan bisa saja kata, oh ini kok ada masalah ya. Ini ya gitu ya. Itu memang peran negosiator itu. Iya. Karena disinilah nanti kuncinya untuk waktu diimplementasikan persoalan enggak. Kita bisa nggak sih menjalankan gitu kan? Atau ya cuman sekedar janji-janji palsu gitu? Karena gini loh, kita ini kan lucunya perdagangan ini menjadi sektor, perindustrian menjadi sektor, kehutanan menjadi sektor. Begitu produk kita yang dari hutan masuk ke industri. Sektor industri, Ya, kita nggak bisa cawe-cawe. betul. Sektor perdagangan nggak ini. Persoalan di kita ini, keberhasilan kita SVLK sebenarnya menjadi pembelajaran yang luar biasa karena kita bisa sinkron antara industri, itu ya, perdagangan, tiga dan sektor produk. itu. Bisa nggak produk lain seperti itu? Kopi. Bagaimana kopi? Boleh nggak, betul nggak kopi itu betul-betul ditanam di areal yang tidak merusak hutan? Tadi persoalannya kayak di hutan lindung ya sekarang itu. Lampung secara kasat mata kopinya berasal dari kawasan hutan. Iya. Dan akhirnya kita juga mengatakan, oke lah, toh itu fungsi hutannya masih terjaga. Kalau ditanamin kopi daripada sayur. Hal-hal seperti itu kan yang harus kita sepakati. Nggak, saya kira itu tadi mas. Banyak hal ya kita misalnya multi usaha kehutanan Ya, itu bisa dilakukan sepanjang tidak mengubah fungsi. Nah, tetapi apa indikator, apa fungsi, gitu kan? ya. Ini kan ya yang tidak ada. Nah, itu pemerintah tidak membuat itu, atau memang sengaja dibikin abu-abu gitu. Saya sorry itu sih karena saya bekas surah pemerintah kebetulan. Jadi kadang katanya apakah kita tahu apa yang kita katakan ini? Betul. Apakah kita tahu apa yang kita tuliskan dalam? Ya, kan kita mau mengerjakan gitu kan? Karena juga saya waktu itu keluar gitu ya. Satu zaman siapa ya multi usaha itu? Sebenarnya di Undang-Undang 41 itu memang sudah dibuka gitu kan ya. Tetapi ada klausul bahwa sesuai dengan fungsi pokoknya, gitu kan? Apa lu tulisannya multi usaha? Enggak, saya kira saya Enggak, bunyinya enggak seperti itu. Sebenarnya gini, itu kan gini sebenarnya kalau menurut Optimasi kan? Optimasi. Kalau menurut saya sih, Ya, konsepnya optimasi. Saya bagian dari yang menyusun draftnya waktu itu ya. Walaupun jadinya memang berbeda gitu ya. Tapi konsep berpikirnya itu adalah optimasi gitu. ya jadi gini, memang kita ada challenge ya, tantangan yang menarik. Banyak hutan produksi kita, fungsinya kan harusnya fungsi produksi. Ya.
persoalannya adalah tidak optimal kan? Iya. Banyak yang sudah tegakannya standing stocknya nggak banyak, nggak sesuai. Hmm. Nah pertanyaannya, kalau itu misalnya dulu isinya hanya kayu, di mana diambil juga beberapa spesies, kemudian itu hilang kayu Ya. itu, dibangun lagi, ada kayu Iya. dan ada non kayunya, misalnya durian, Ya. ada di bawahnya ada herbs. Hmm. What's wrong with that? Hmm. Itu kan fungsi produksi. Betul. Tapi kan itu tidak mengatakan bahwa itu produksi kayu kan? Oh, iya. Ya, fungsinya adalah produksi aja. Nah, Ya, tapi fungsi hutan bukan hanya itu. betul. Nah, kalau kita lihat itu kan, nah sejauh mana gitu ya fungsi hutan produksi itu kan harus ada. Kita lihat kalau lestari itu ada aspek ekonomi, Betul. ada isu economic value di situ. Ekonomi ini adalah komoditi komersial lah, komoditasnya kan. Ya, tetap semua kawasan kan harus dikelola secara lestari. Betul. Artinya dia harus mempunyai manfaat ekonomi, Ya. sosial dan lingkungan. Iya. Apakah itu di kawasan hutan konservasi? Ya. Kita kan sudah sepakat. Betul. Itu akan menerapkan hutan pengelolaan secara hutan lestari kan. Iya. Artinya sejauh mana kan bobotnya berbeda-beda. Berbeda. Misalnya kayak hutan lindung, hutan lindung daripada gitu ya. Sekarang kan lindung itu dulu kita bayangkan adalah hutan lebat Ya. yang saya pernah cerita bahwa dulu di Gunung Lawu, Hmm. ya di Gunung Lawu, di Sarangan, Ah. itu zaman saya masih kecil. Tawangmangu. Ya, Sarangan. Itu orang kata gitu, jangankan manusia, jin aja takut ke sana. Saking itu hutan lebat kung liwang-liwang gitu, gelap gulita. Dalam perjalanan kan menjadi rusak. Iya. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita mengembalikan full seperti itu, mengabaikan manfaat ekonomi dan sosial? Jadi itu kan ada semacam adaptasi, Betul. ada perubahan. Ada yang- gradasinya. ada Gradasi. tapi tetap yang fungsi melindungi tanah dan air, tata air itu tetap harus dijaga gitu. Ya, cuman sekarang punya nggak indikatornya? Itu belum. Nah, itu dia. Kan saya nggak tahu. Tapi karena saya bukan orang pemerintah ya, apakah Ya. mereka sudah? Pertanyaan kita memang kita perlu lah. Betul. Kita perlu kriteria dan indikator. Itu tidak ada indikatornya. Kita tidak tahu Betul. apa ini kinerjanya tercapai apa tidak, gitu kan? Memang Tetapi dengan banjir di mana-mana, gitu ya, Mas. Persoalan. Itu persoalan, ya. Persoalan kita karena tidak punya indikator, maka tidak bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi secara dini, gitu kan? Saya nggak tahu ya apakah kita ada punya belum. Tapi yang jelas kita perlu. Nah pertanyaannya adalah apakah memang kriteria dan indikator itu memang diawasi? Itu dia laksana lain kan? Ini persoalan lagi. Sehingga memang banyak PR di kita, ya, yang harus kita khususnya sektor hutan. Kalau kita mau lestari, artinya kan sebenarnya kita mendapatkan ekonomi termasuk ekspor kita Ya, terjaga. ya. Nah ini persoalannya adalah hutan kita kayaknya tidak baik-baik saja. Itu sudah artinya sudah terlihat gitu kan ya, karena kerusakan hutan di mana-mana dan kembali lagi Mas, air ya. Air kita bisa lihat di sungai-sungai begitu wanunya ya kan? Apa namanya? Fluktuasinya begitu Musim hujan sama kering kan? Iya. Dan ini sebentar lagi. Sekarang kan kita ribut dengan banjir. Sekarang tadi kering. Nanti akan kekeringan nih. Orang akan persoalan kekurangan air, persoalan Mulai bulan April, paling bulan Mei bisa. Mulai April katanya masih hujan. Iya. Dan memang apa namanya? Saya pernah mengatakan, orang kan nggak mau mengakui bahwa industri hutan itu sunset. Tapi faktanya begitu. Ya itu sunset itu dibuat saya kira. Jadi whatever. Karena memang datanya menunjukkan itu turun. Tetapi kalau kita lihat internasional itu demandnya naik terus kok. Ya, Tapi industri kita turun. industrinya turun kan gitu kan. Karena itu saya kira by design. Itu by design. Jadi
I don't want to say that. I mean, karena gini loh, kita gini sekarang kita sulit mencari investor yang betul-betul mengelola hutan lestari. Ya, ada, tapi untuk yang baru sulit lah. Sulit. Ya karena ini saya baca beberapa jurnal gitu ya. Memang sejak 15 tahun terakhir ya, atau mungkin bahkan mulai dari otonomi daerah itu ya. Itu memang politik secara keseluruhan itu menghendaki deforestasi gitu. Jadi ada riset yang mengatakan bahwa setiap menjelang pilkada itu deforestasi meningkat. Ya, pemerintah daerah itu obral izin lah gitu kan ya. Itu explicitly data mengatakan seperti itu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa ini antara elit politik dengan elit ekonomi, ya itu bekerja sama untuk menghasilkan peraturan yang memudahkan konversi hutan. Ya. Itu riset mengatakan itu. Jadi secara politik Ya, memang hutan bahkan dikatakan kehutanan ini menghambat investasi. Ini logika yang saya kira tidak pas gitu ya. tapi memang gini, orang bilang hutan is the last resort untuk pembangunan ekonomi. Ya, karena itu yang paling mudah. Karena memang kan gini, coba kita lihat, rumah butuh lahan, pertanian butuh lahan, Ya, perkebunan butuh lahan, pertambangan butuh lahan, ya kan? ya. Artinya Yang paling mudah adalah dengan konversi kan. Tidak mau kembangkan teknologi. dan kalau kita lihat return yang paling tinggi, artinya kehutanan itu paling rendah Ya, dibandingkan dengan mengelola HPH. Saya kalau punya duit kan lebih baik saya ngambang. ya. Uang saya diinvestasikan di tambang, di sawit, cepat kan kembali. Betul. Return on investmentnya tinggi. Nah Tapi ini hutan alam yang ada sebut aja kesalahannya. Karena fungsi hutan, ya, fungsi lingkungan tadi itu tidak dihargai. betul. Ini persoalannya, gitu ya. Negara juga tidak pernah membuat statistiknya, gitu ya. Berapa sih nilai dari fungsi lingkungan? Padahal fungsi lingkungan ini adalah kebutuhan pokok. Iya. Ya, kebutuhan pokok bagi setiap orang. Tetapi alam ini menyediakannya secara gratis. Gitu. Jadi kan gini dulu, saya pernah melontarkan pertanyaan. Sebenarnya kita ini butuh pangan berapa untuk bangsa kita? Ya, Butuh energi berapa? ya, Kita butuh minyak kelapa sawit berapa? Butuh besi berapa? Butuh tambang batu bara berapa? ya. Saya pernah lontar gitu. Kita hitung aja, kita butuh sekian untuk bangsa kita. Kita perlu sesuatu yang tidak kita punya. Kan prinsip perdagangan ya. Ya, Saya nggak punya, saya nggak bisa bikin, saya perlu impor. beli. Saya beli butuh uang berapa sih? Kalau kita butuh uang berapa yang kita bisa ekspor dari produk kayu, tambang, pertanian, perkebunan. Kita hitung aja sehingga kita bisa lihat, oke, kalau kita butuh segini, bagaimana tata ruang kita tata. Ya, Memang kita tidak akan bisa menjaga seperti hutan zaman kita merti zaman dulu lagi. Pasti ada pengurangan. Pasti. itu udah pasti. Tapi ada batas minim. Betul. Batas minim yang tidak dilampaui. Karena kalau itu terlampaui, yang terjadi adalah bencana. Betul. Dan justru bisa merusak investasi yang sudah dilakukan, Ya, kan gitu. betul. Dan itu kan yang memang tidak mudah untuk Enggak, tapi karena begini ya, itu kan cara berpikir tadi adalah cara berpikir bijaksana. Ini kan orang yang belajar ekonomi, terutama ekonomi dasar gitu ya,
itu kan sebenarnya mengajarkan keserakahan gitu. Ya. Kecuali ya sudah belajar ekonomi lingkungan, ekonomi sumber daya alam, ya, ekonomi kesejahteraan, itu pandangannya akan berbeda itu. Memang saya bilang gitu. Kita belajar loh ekonomi kehutanan. Ya, Dan itu lebih sulit daripada ekonomi biasa. betul. Jadi kadang-kadang orang meremehkan ekonomi kehutanan. Maka saya pernah katakan, cobalah kita coba waktu saya di KLN saya minta gini, cobalah kita bikin semacam tata ruang lah. Kita coba satu kabupaten, kita butuh untuk sawah berapa, untuk hutan berapa, kalau untuk jadi non hutan gitu, misalnya ada infrastruktur, ada perumahan, ada kebun, terus ada hutan. Berapa sih perbandingannya? Berapa kalau hutan, berapa hutan lindung, berapa hutan produksi, berapa konservasi? Itu kan ada hitungannya. Sehingga kita hitung yang paling optimal, artinya ekonomi berjalan, lingkungannya terjaga, masyarakatnya sejahtera. Ya. Itu very difficult. Ya, ya. Oh, karena kita dapat bantuan dari USAID melalui CI, kita kasih supaya bikin di Batang Toru. Nggak jadi. Ya. $25 juta. Oh. Waktu itu. Kita dikasih. Ya. Bisa dipahami kesulitannya karena apa? Karena variabel-variabel yang kita perlukan ya untuk membuat desain itu belum dikuasai gitu kan. Sebenarnya gini, memang itu secara keilmuan bukan tidak ada. Karena itu butuh multidisiplin. Betul. Ada orang lingkungan, Ya. ada orang ekonomi, Ya. ada orang sosial. Kalau kita bicara lingkungan, ada hutan, ada non hutan gitu. Ya. Nah, ini memang multi, Dan ini modeling yang kompleks. very difficult. Ya, modeling. Tapi bisa. Bisa. Karena harusnya bisa. Oke. Nah, kalau kita bisa mau, itu memang ada challenge. Karena sektoral itu tidak mudah kita jadikan satu. Ya kan? Karena kita di statistik kita itu mengikuti statistik internasional. Ya. Yang nggak nyambung gitu loh, yang berbeda. Betul. Kita kan selalu ikut hutan. Hutan itu bagian dari agriculture, Ya. gitu kan. Sehingga status kita, hutan itu di luar industrial sektor, gitu. Itulah yang menjadikan kita juga bermasalah dari konteks kita pencatatan aja. Jadi terjadi undervaluation. Betul. Ya, undervaluation. Oke, Mas. Jalan ke depan luar biasa di kehutanan itu. Ini akan menarik sekali diobrolin. Kita kembali ke perjanjian ini. Ini ada sedikit yang disinggung mengenai illegal logging ini. Ya. Ya. Kembali lagi perintah ini ya kepada Indonesia ini. Ya, Indonesia harus meningkatkan tata kelola sektor kehutanan. Ya. Bagus sih, gitu kan ya. Bagus sih. Tapi kira-kira kita melihatlah 15 tahun terakhir gitu kan. Bagaimana permainan di kehutanan. Apalagi dengan ya mohon maaf ya yang sekarang sedang berjalan. Kira-kira ada kapasitas enggak ini menjalankan? Ya kita berharap gitu ya. Kita berharap karena ini sebenarnya cita-cita kita juga gitu. Betul. Tetapi realitasnya gitu loh. Realitasnya gimana? Yang saya sampaikan, inilah yang kita sudah janjikan kepada dunia luar. Karena kita bilang kita tidak mengekspor kayu ilegal, hasil kayu. Ya. Tidak hanya ke Uni Eropa loh, ke seluruh dunia. Ya. Dan ini sebenarnya item-item ini sejak 2006 itu juga Amerika sudah meminta ini kan? Iya. Dia dengan bahasa berbeda. Dengan bahasa mereka. Jadi sebenarnya ini udah kita janjikan. Termasuk yang sekarang namanya Voluneting 2030. Itu kita juga berbagi mengurangi emisi, Ya. meningkatkan cadangan karbon, artikan meningkatkan tanam tutupan hutan, gitu kan? Kita meningkatkan tata kelola. Ya. Ada Ada kan? Ada. Nah, tapi prakteknya kan tidak seperti itu.
That's the question. Iya kan? Nah, sekarang kemudian diulang lagi. Kita berjanji akan melakukan itu. Lah, apa orang percaya gitu loh. Berkali-kali berjanji, tapi prakteknya tidak. Apa ini bukan kayak keledek? Bisa jadi. Kalau kamu ini Mana janjimu? janjimu kan? Ayo tulis di sini lagi. Tulis lagi itu kan. Takutnya Nanti aku lihat gitu ya. Makanya memang tidak mudah. Iya. Artinya sebenarnya bukan sulit, bukan nggak bisa ya. Kita mau nggak sih kita? Oke, Mas. Dikasih kita sangat menarik ya. Secara umum gitu ya. Kita melihat ya ini harus lebih cermat lagi, betul ya. Terutama dalam implementasinya gitu ya. Kalau perlu ada pertemuan-pertemuan di level menteri atau apa ya untuk menerjemahkan lebih lanjut gitu ya. Nah, tetapi juga menjadi catatan kita, Mas. Ini karena ini dokumen yang beredar di publik. Ya, kita tidak tahu persis apakah memang ini yang ditandatangani. Karena yang betul-betul ditandatangani kita juga belum bisa menemukan di ruang publik gitu kan. Dan dalam dokumen ini memang tidak ada tanda tangan kedua presiden, gitu kan. Nah, sehingga kita berpikir, seandainya ini benar, kita pun melihat, ya, kok seperti ini ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya mengkhawatirkan, gitu ya. Termasuk tadi Mas, risiko politiknya. Begitu memasukkan halal itu kan risiko politiknya juga besar gitu. Nah, risiko sosialnya juga tinggi kan gitu. Nah, yang kedua, seandainya ini dokumen palsu ya. Ini tentu juga ada maksudnya. Ya, siapa yang mengeluarkan dokumen palsu ini pasti ada tujuannya kan? Betul. Dan kalau kita lihat dari angka statistiknya tadi dan juga dari formatnya, itu kan menggambarkan Indonesia ditekan. Ya, Indonesia dalam keadaan tertekan. Ya, sehingga harus menerima apapun kata Amerika. Ini kan juga punya implikasi yang tidak baik, ya. Jadi baik itu resmi maupun palsu, itu dua-duanya mengandung risiko yang besar ya. Jadi saya kira kita harus hati-hati sekali ya melihat dokumen-dokumen ini. Sebelum kita akhiri, Mas, mungkin ada pesan terakhir lah gitu, bukan untuk kali ini. Jadi kan ini kayak di bahasanya Andi Hakim, if and only if. Jika dan hanya jika. Ini betul. Ini kita perlu mencermati lagi. Ya, itu kan yang saya pikir itu yang penting. Kalau itu memang betul, nanti kita harus cermati. Kalau memang tidak betul, ya mudah-mudahan tidak betul. Itu aja. Okay. Dan memang ada tidaknya ini kan memang tantangan di sektor kehutanan luar biasa. Jadi yang perlu kita ini kan selalu kata-kata senior-senior kita bahwa hutan ini merupakan penyangga kehidupan. Ya. Tanpa hutan, kehidupan kita akan porak-poranda dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Jadi kita semoga gitu ya, kita semua siapapun bangsa kita sebagai politikus lah, sebagai akademisi kah, sebagai apapun, kita harus menyadari itu bahwa hutan ini penting buat kehidupan bahasa Indonesia baik sekarang maupun yang akan datang. Gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hutan ini bukan milik kita, ini titipan dari generasi yang akan datang. Sehingga harus kita jaga kelestariannya. Mudah-mudahan gitu ya, hutan kita tetap terjaga dan semua pahamlah bahwa kehutanan jangan dijadikan nantinya untuk kayak ya anjang ya perebutan.
apakah itu suara dan segala macam. Jadi kita kembalikanlah, hutan adalah titipan generasi Tuhan, generasi yang akan datang dari yang Tuhan titipkan, ya, juga ke kita supaya dijaga kelestariannya, fungsinya terjaga, manfaatnya terjaga, ya, dan kita harus kelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan lestari. Mudah-mudahan dengan itu kita semua sadar ini menyangkut segala aspek, termasuk yang diterjemahkan ke dalam peraturan kita dalam negeri, kebijaksanaan maupun kerjasama luar negeri. Karena memang pengalaman saya tidak mudah kerjasama dengan Amerika. Di kerjasama proyek Amerika yang pernah ada di kita, itu tidak seperti dengan negara lain. Itu semua gede, ya, gayanya gaya mereka saja. Dan memang tidak mudah tantangannya. Mudah-mudahan kita akan lebih kuat, ya, kita diberikan kemampuan keturunan untuk generasi yang datang, karena kita kan sudah lewat gitu ya. Kita sudah tidak akan bisa bermain di depan kadang-kadang, tapi pasti nggak bisa di depan kita wariskan sendiri belakang aja, kan, tuturian aja jadi kan, itu semudah ini. Itu aja saya kira. Mudah-mudahan sektor kehutanan masih menjadi tumpuan untuk pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Oke. Saya kira itu. Ya. Mudah-mudahan. Terima kasih pemirsa. Catatan pentingnya adalah hati-hati, gitu kan? Hati-hati. Kalaupun perjanjian ini benar, maka waspada, karena bekerja sama dengan Amerika itu tidak mudah. Gitu. Yang kedua adalah bahwa ada hal-hal yang sensitif. Ya, ini semua orang juga harus bijaksana. Kalau ini palsu, ya kita sikapi dengan benar. Jangan bersikap berlebihan. Gitu. Kalau ini palsu, ya sudah. Kita tunggu dokumen resmi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Saya kira pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada topik-topik yang lebih menarik berikutnya. Salam lestari. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.